Perceraian memang jalan akhir yang dipilih Devi Nurmayanti demi mengakhiri rumah tangganya yang tak jelas bersama Krishna Mukti. Dan setahun sudah sebelum keputusan cerai ini diajukan ke meja pengadilan agama, Devi nyatanya tidak tinggal satu atap bersama Krishna di rumah dinasnya sebagai wakil rakyat di Komisi 10 DPR RI. Lantas di sebuah kamar kos yang berukuran kurang lebih 3 x 4 meter, Devi sendiri bertaruh hidup untuk membesarkan anak bayi. Maka lihatlah kamar kos yang selama ini ditempati istri Krishna Mukti itu. Ini kamar aku. Di sini aku kos di sini sementara. Kalau anak aku ada di Depok, berhubung kerja aku di Jakarta, ya aku cari tempat yang kecil yang penting nyaman untuk aku. Sedikit ruang TV di sini buat aku beristirahat. Selesai bekerja, ada lemari baju aku, sedikit pakai nyanyi karena aku benar-benar dari nol lagi nyanyinya. Ukurannya sekitar 4 meter ya, 4 x 3, nggak besar sih. Cukup dengan kayak gini sama nasi merah aja udah nikmat. Banyak makannya padanya aja, yang penting kenyang. Lantas mengapa Krishna tak tinggal serumah dengan istrinya, malah membiarkan Devi tinggal di kos-kosan? Benarkah pernikahan dengan Devi hanya untuk memenuhi syarat sebagai anggota dewan? Ataukah pernikahan itu sendiri dimaksud agar mendapat tunjangan anak dan istri setiap bulannya? Jadi ada tunjangan istri, tunjangan anak ada, tapi itu nggak besar. Jadi nggak akan mempengaruhi postur gaji gitu ya. Kan bisa dilihat di berita dan media. Mungkin saya kurang ya karena memang nggak dapat kan tunjangan istri, mungkin sekitar 1 juta atau berapa lah. Nggak signifikan gitu. Kalau tunjangan anak ada juga gitu. Saya minta kamu untuk jadi istri saya. Dia jujur belak-belakan karena salah satu persyaratan saya untuk melanjutkan tugas saya di anggota DPR harus punya istri. Anak kamu pun perlu saya. Ya udah. Terus sama dia bilang setelah nikah kata dia dengan kehidupan kita masing-masing. Kamu dengan hidup kamu, saya dengan hidup saya. Oh tidak, sebenarnya tidak ada persyaratan, nggak ada apa-apa, nggak ada persyaratan, tidak ada. Sekarang kalau syarat itu dipenuhi ya sudah sah. Tapi ini kan manusia, direkayasa bisa. Nah niat menikah apa? Itu nggak dikemukakan. Niatnya memang karena cinta atau karena mau siri, atau mau adalah macam-macam lah, sudah hamil duluan macam-macam bisa. Dan pernikahan Krishna Mukti dan Devi yang sudah setahun lalu seakan bagai sebuah anomali atau keanehan. Betapa tidak, Krishna sesungguhnya tengah menjalin hubungan asmara dengan Astrid yang tak lain adalah asisten pribadi sekaligus saudara Devi sendiri. Lantas benarkah pernikahan itu hanyalah sebuah skenario yang diatur Astrid demi sebuah tujuan tertentu? Saya berpikir bahwa Astrid, pacar saya, seperti benar-benar, bukan seperti ya, memang benar-benar sedang depresi gitu loh. Kebetulan Astrid ini orangnya memang perasaannya halus gitu, jadi tidak bisa ada teman, sahabat, kerabat, saudaranya yang kesusahan sedikit dia pasti akan membantu dengan segenap hati gitu. Kadang-kadang dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Itu Astrid seperti itu orangnya. Tapi tiba-tiba begitu pernikahan sudah terjadi, dia merasa saya istri, semuanya dibikin jadi terbalik. Dia berharap saya tidak dekat dengan Mas Krishna, dia berharap saya tidak harus ada di saat dia sama Mas Krishna gitu loh. Itu kan salah kalau buat saya karena kan dia tahu awalnya seperti apa. Oke, saya akan menikahi saudara kamu, tapi tolong dengan catatan dampingi saya gitu. Karena biar bagaimanapun saya ini menerima
Devi, saya menerima apa ya? Ya ibaratnya mohon maaf, sesuatu yang memang belum saya ketahui, seseorang yang belum saya ketahui gitu loh. Jadi saya perlu di guide gitu. Nah kebetulan ada rumah dinas di mana saya sama Astrid tetap melakukan hubungan kerja secara profesional ya, walaupun secara hubungan sudah tidak ada lagi, tapi hubungan persahabatan tetap berjalan. Nah saya pikir di sini banyak kamar, apa salahnya kalau Astrid juga tinggal di sini? Karena kan Astrid ya mohon maaf single parent juga. Pasti ini akan menjadi berat karena ini sekarang sudah lagi masuk masa sidang dan kita akan membahas anggaran APBN 2016. Banyak hal yang pasti akan membebani pikiran, plus ada urusan rumah tangga, permasalahan rumah tangga. Nah ini pasti akan berat ya. Saya berharap supaya Mas Krisna diberi kekuatan, keteguhan hati untuk menjalani proses ini gitu. Dari kisruh rumah tangga Krishna Mukti yang penuh teka-teki, marilah beralih pada kehebohan grup band Dadali saat mengguncang Hong Kong lewat sebuah konser akbar. Lantas benarkah gedung Hong Kong Convention Center dipadati hampir 8.000 penonton? Seperti apa pula euforia dan histeria para fans saat berjumpa personil Dadali? Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Mila Rahmawati. Dari kasus pernikahan Krishna Mukti dan Devi, inilah aksi grup band Dadali yang sanggup mengguncang Hong Kong dengan tampil memukau di hadapan 8.000 penonton serta mendapat penghargaan di sana. Lalu benarkah selama berada di sana, grup band Dadali tetap memilih jalan kaki dan naik angkutan umum ketika keluar dari hotel? Lantas, benarkah pula selama berada di Hong Kong, grup band Dadali selalu ditemani oleh para fans?